Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menghayati kehidupan kita di Minggu Trinitas, di mana Tuhan akan menyapa kita melalui sabdanya. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dalam suasana sukacita Minggu Trinitas, pada saat ini Tuhan akan mengasihi kami melalui sapaan firman yang bersama-sama akan kami terima. Biarlah kami boleh merenungkan, menghayati dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini mungkin banyak orang sedang kehilangan pekerjaan. Dan bahkan ketika orang berusaha untuk mencari pekerjaan, banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan, banyak cara yang dilakukan oleh tempat-tempat di mana perusahaan itu mencari karyawan. Itu dilakukan dengan cara, mungkin ada yang membagikan brosur, ada yang membagikannya lewat media cetak, melalui media sosial, dan bahkan juga lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa kita lihat dan kita dapatkan di media sosial, maupun itu juga berasal dari orang yang memberitahu kita. Nah, akhirnya orang tersebut yang sedang mencari pekerjaan akhirnya melamar, memasukkan lamaran pekerjaan di perusahaan atau di kantor atau di tempat di mana sang pelamar itu sedang mencari pekerjaan. Akhirnya ketika tiba waktunya untuk seleksi, diumumkan ketika ada seseorang yang masuk seleksi dan seseorang itu akan memulai pekerjaan, tidak langsung diberikan pekerjaan begitu saja. Ada yang dites terlebih dahulu, ada yang harus mengikuti training, ada yang harus mengikuti kontrak, dan bermacam-macam tahapan yang akan dilalui
oleh si pencari kerja ini agar bisa menunjukkan bahwa dirinya ini memiliki skill, kemampuan atau talenta yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah gambaran bagaimana seorang pekerja atau karyawan yang ingin mengikuti atau mendapatkan pekerjaan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan bahkan ada evaluasi yang akan diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan oleh majikan atau bosnya tersebut. Bacaan kita di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana juga dengan imam, nabi, rasul, raja yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pekerja atau pelayan atau karyawan atau pegawai kerajaan surga. Dalam hal ini adalah pelayan, karyawan, abdinya Tuhan. Ternyata di dalam Alkitab menceritakan banyak cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil, memilih, dan menentukan seorang imam, nabi, raja yang dipanggil oleh Tuhan. Misalnya pemanggilan Musa di Gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Ada lagi Samuel dipanggil sebanyak 3 kali ketika sedang maju mundur atau sedang tidur di dalam hidupnya. Cara yang dipakai Tuhan ketika Samuel dipanggil Tuhan itu sebanyak 3 kali, tidak sekali langsung jadi. Ada juga Daud ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi raja Israel, itu melalui seleksi juga terhadap ke-7 anak Isa oleh Samuel. Atau bahkan Yeremia yang telah dipilih sejak di dalam kandungan ibunya, sudah direncanakan Tuhan, yaitu Yeremia ketika masih berada di dalam kandungan. Dan bahkan Yesus juga di dalam pemilihan ke-12 murid, ketika Tuhan Yesus ingin memilih ke-12 murid, ternyata ada perjalanan yang begitu panjang. Memilih seorang nelayan, memilih seorang pedagang, memilih seorang pemungut cukai, dan banyak sekali latar belakang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bahkan pemanggilan Rasul Paulus ketika ia sedang di dalam perjalanan, ketika mengejar-ngejar murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menemuinya di Damsyik. Dan bahkan banyak sekali peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipanggil dan dipilih Tuhan melalui cara yang bermacam-macam. Tetapi akhirnya ketika Tuhan mendapatkannya, memilih, mereka tidak bisa menolak, mereka tetap patuh dan taat. Dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, Yesaya memiliki keunikan tersendiri ketika di dalam kehidupannya dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, perpanjangan tangan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu dengan penglihatan di bait suci. Pemanggilan Nabi Yesaya sendiri di dalam konteks ketika umat Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam kekacauan, baik kacau secara sosial politik maupun kacau secara spiritualitas. Bangsa Israel sedang kacau hidupnya. Mereka sedang berada di dalam keterpurukan karena sibuk berperang dengan bangsa seperti bangsa Asyur, seperti bangsa Babel, dan juga bangsa-bangsa lainnya. Karena peristiwa peperangan ini, maka secara spiritualitas, sosial, dan bahkan politik, mereka porak-poranda. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak hanya berhenti begitu saja kekacauan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi juga mereka menjauh dari Tuhan dengan menyembah
ilah-ilah lain. Dari kondisi ini membuat Allah marah. Dan bahkan Allah ingin memusnahkan mereka. Karena begitu marahnya Allah, Allah seolah-olah ingin memusnahkan bangsa Israel. Kita bisa melihatnya lebih jelas Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 4. Begitu marahnya Tuhan kepada bangsa Israel yang begitu bebal. Sudah hidupnya penuh dengan peperangan, pertikaian, tetapi mereka juga menjauh dari Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Untuk itu Tuhan memanggil Nabi Yesaya sebagai juru bicara Allah untuk menyampaikan kabar sukacita bagi bangsa Israel, sekaligus menegur dan menubuatkan kehancuran bagi orang Israel atau orang-orang Yehuda karena telah berpaling dari Tuhan. Kita bisa baca di Yesaya pasal 1 ayat 9 sampai 12. Di dalam proses pemanggilan Nabi Yesaya, Allah didampingi oleh malaikat serafim. Serafim secara harfiah disebut dengan malaikat yang menyala atau malaikat yang bersinar. Oleh sebab itu, hubungan yang demikian akan membuat Nabi Yesaya menjadi kaget. Karena pemahaman orang Israel pada waktu itu ketika ia melihat Tuhan, maka ia akan celaka dan ia akan mati. Karena apa? Yesaya mengaku bahwa di dalam dirinya adalah najis bibir, sering berbuat berkata-kata yang tidak baik. Sama seperti bangsa Israel yang pada waktu itu juga sedang najis bibir. Oleh sebab itu, Tuhan melalui malaikat serafim menegur dan bahkan melihat keadaan Nabi Yesaya yang pada waktu itu sedang najis bibir. Di dalam kehidupan Nabi Yesaya tentunya juga sedang kacau balau ketika mendapati dirinya bertemu dengan Tuhan di dalam keadaan hidup yang sedang hancur, di dalam keadaan hidup yang sedang terpuruk, di dalam keadaan hidup yang sedang kacau balau. Tetapi Tuhan menampakkan diri di hadapannya bersama-sama dengan malaikat. Nabi Yesaya akhirnya merendahkan hidupnya. Dia tidak mampu melihat kemuliaan Allah dengan begitu jelas. Karena ketika melihat Allah dan juga malaikat-malaikat serafim, dia langsung menunduk. Dia tidak kuat, dia tidak kuasa untuk melihat kemuliaan Allah yang begitu hebat, yang begitu kudus, dibandingkan dengan keadaan diri atau keadaan hidup Nabi Yesaya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Tuhan mengampuni Nabi Yesaya dengan menyentuhkan mulutnya, itu tandanya ada pengampunan. Di dalam pengampunan Nabi Yesaya diangkat kembali derajatnya. Di dalam pengampunan Nabi Yesaya diberikan pengharapan. Di dalam pengampunan Nabi Yesaya diberikan kekuatan untuk berani melihat Tuhan, untuk berani melihat karya Allah, untuk berani melihat visi yang akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan Nabi Yesaya. Ketika Nabi Yesaya sudah menyadari bahwa dirinya sudah diampuni dari segala kesalahan dan bahkan dosa yang pernah diperbuat, maka Tuhan berseru, "Lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ketika ada pengampunan, maka Tuhan juga bertanya kepada Nabi Yesaya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Tanpa basa-basi, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak pemikiran lagi, akhirnya Nabi Yesaya menjawab, "Maka sahutku, ini aku, utuslah aku."
Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, terlebih di dalam suasana Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Mungkin saat ini kita sedang berada di dalam keterpurukan. Mungkin saat ini kita sedang merenung menyesali setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Mungkin saat ini kita sedang merenung dengan pergumulan hidup. Saat ini kita sedang merenung dengan permasalahan-permasalahan hidup yang belum usai. Tetapi ketika Tuhan mendapati kita, ketika Tuhan menemui kita, ketika Tuhan menyapa kita, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kehinaan, maka tidak ada kata lain kecuali kita sanggup untuk menerima tugas perutusan Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita sudah tidak ada masa depan lagi. Sama seperti hidup Yesaya pada waktu itu. Sudah tidak ada harapan masa depan. Karena dosa yang dilakukan, karena najis bibir, karena perkataan-perkataan yang tidak baik. Mungkin hancur hidup Yesaya. Mungkin tidak dipandang lagi sebagai manusia oleh orang lain. Mungkin akan diremehkan oleh orang lain. Mungkin akan disepelekan oleh orang lain. Tetapi Tuhan ketika melihat hidup manusia dan Tuhan berkenan untuk memakai manusia yang penuh dengan dosa itu, maka tidak ada kata titik, masih ada koma yang akan Tuhan berikan untuk kehidupan kita, dan kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pentakosta, peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid, juga berlaku bagi setiap orang yang percaya. Begitupun juga di dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini kita terpuruk, sedang kacau dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita masih memberikan ruang di dalam hidup kita, agar Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan berkata, siapa yang ingin pergi untuk aku? Maka kita harus menjawab, ini aku, utuslah aku. Maka segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang pernah kita perbuat, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Kuncinya kita bertobat, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Sama seperti Nabi Yesaya, dia mau dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Dia mau dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Tidak hanya menegur, tetapi juga menyampaikan janji Allah, yaitu janji keselamatan, janji pembebasan, janji damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita sebagai orang percaya. Mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin hidup kita sedang terpuruk. Mungkin hidup kita sedang kacau balau. Tetapi Tuhan tetap melihat setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi, untuk kita mau dipakai. Mungkin kita akan kaget, mungkin kita akan terkejut, kita tidak menyangka kenapa Tuhan memilih saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan yang memulai akan terus menuntun apa yang sudah dimulai, hingga kita menyelesaikan pertandingan iman kita untuk mewartakan kabar sukacita. Selamat dipakai oleh Tuhan. Walaupun hidup kita ini tidak berarti di mata manusia, tetapi Tuhan melihat dan menilai bahwa kita berharga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.